Oke ya, video kali ini saya akan membahas ergonomi dan posisi penumpang di Yamaha MT25 2016 keluaran pertama ya. Ini juga punyanya Mas Arif. Kalau kalian tahu, yang sebelum video ini saya mereview Yamaha Bison. Nah, Yamaha MT25 ini kepunyaan Mas Arif juga. Dan beliau pilih warna silver ya, silver biru. Warna favorit saya sih di Yamaha MT25 ini. Sangat cocok. Dan oke ya, tanpa basa-basi lagi, saya akan langsung naik untuk merasakan bagaimana sih ergonomi ketika naik di Yamaha MT25 2016 ini. Nah, seperti ini ya. Kalau saya naik di Yamaha MT25 2016 ini, pertama dari kaki saya ini hampir nampak sempurna ya. Tinggi saya 167 cm dengan berat 55 kg. Jadi seperti ini posisinya. Ya sangat pas sih. Meskipun nggak napak, tapi ini cukup enak. Dan motornya juga bisa dikendalikan dengan baik. Dan untuk bobotnya sendiri sih ini nggak terlalu berat ya. Wajar lah untuk motor 250 cc. Kalau saya bandingkan dengan New MT25, itu rasanya lebih berat New MT25. Mungkin kalau untuk perbandingan beratnya nanti saya akan bahas di video perbandingan setelah video ini ya mungkin. Dan kalau kaki saya naik seperti ini, nah ini posisi kaki saya ketika naik, ini juga sangat mirip sih dengan R25 dan MT25 yang baru. Posisinya pas, nggak terlalu menekuk, juga nggak terlalu naik. Kemudian posisinya juga nggak terlalu maju, juga nggak terlalu mundur. Nah, kalau saya mundur paling belakang seperti ini posisi paling enak sih. Kemudian untuk bagian tengah sini ini cukup sempit, cukup kecil ya, jadi menambah kemudahan kita ketika menjangkau tanah. Dan untuk bentuk tangkinya seperti ini. Tangkinya ini full cover, yang aslinya ada di dalam. Dan bentuknya ini lebih langsing ya, tapi lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan New MT25. Dan bentuknya ini memang sama persis dengan R25 nya ya. Mungkin bedanya di ini air scoop atau serutnya. Dan untuk posisi tangan menjangkau stang seperti ini. Nah, ini stangnya cukup lebar, tapi posisi racernya itu cukup rendah ya. Jadi kesannya jaraknya itu agak jauh dan membuat badan sedikit membungkuk. Ini posisinya hampir sama persis dengan R25. Cuman R25 kan sedikit lebih sempit ya. Kalau ini lebih lebar. Jadi kesannya lebih gagah. Kemudian untuk joknya ini besar dan cukup panjang. Serta ini busanya cukup tebal. Ya tebal lah untuk kelas 250 cc Sport Naked. Dan busanya cukup empuk, jadi nyaman untuk diduduki meskipun dipakai untuk waktu yang lama. Dan kembali ke stang, kita lihat ini spionnya spion khas keluarga MT. Dan ini lebih bagus daripada yang New MT25 ya, karena ini bentuknya di sini terpisah, bautnya ada di sini. Sedangkan di New MT25 di sini tidak ada baut, jadi langsung menyambung ke sini. Dan di sini ada modifikasi sedikit, penambahan pro guard. Jadi menambah kesan gagah motor ini ya. Stangnya juga saya suka, finishingnya warna silver. Silvernya seperti ada mutiara-mutiaranya gini. Jadi kelihatan lebih gagah, lebih kekar. Untuk tombol-tombol di stang, di sebelah kanan ada engine kill switch dan tombol starter. Lalu di sebelah kiri ada pass beam, lampu dekat, lampu jauh, sein, dan klakson. Dan untuk kuncinya seperti ini. Ini masih belum dilengkapi dengan shutter key atau pengaman magnet. Jadi hati-hati ya buat kalian yang parkir di tempat yang kurang kondusif. Dan untuk bentuk tangkinya atau tutupnya, ini sudah model datar, jadi lebih modern dan sporty. Dan untuk speedometernya seperti ini ya bentuknya. Ini juga sama dengan R25, perpaduan antara analog dan digital. Apa aja info yang ditampilkan?
Nah, yang paling atas ini ada shift light atau lampu yang akan menyala ketika waktunya ganti gigi ya. Di RPM berapapun tergantung settingan kita sih. Kemudian di sini ada penunjuk RPM atau putaran mesin. Di sini ada indikator oli kalau sudah naik. Kemudian cek engine. Di sini ada penunjuk sisa bahan bakar, jam, dan penunjuk suhu. Di sini ada penunjuk gear, ada di posisi berapa. Di sini ada indikator oil. Jadi indikator oil ini kalau waktunya ganti oli itu akan berkedip-kedip ya. Tapi kalau sudah ganti oli akan muncul seperti ini terus. Kemudian ini penunjuk kecepatan. Di sini ada trip meter yang kita bisa rubah infonya melalui tombol select di sini. Di sini ada odometer, ini 23.500 sekian kilometer. Kemudian trip 1, trip 2, kemudian ada konsumsi bahan bakar liter per 100 km secara real time. Kemudian ada average atau rata-ratanya, ini 4,4 liter per 100 km. Kalau misalnya kilometer per liternya ya seginilah. Kembali lagi ke trip meter. Dan di sini ada dua tombol, reset dan select untuk merubah info di odometer dan juga untuk menyeting jam. Dan di sini ada 3 indikator di bagian kiri sini. Di sini ada sein, lampu jauh dan juga netral. Ya, info yang ditampilkan cukup oke. Untuk di zamannya sih ini lengkap ya. Dan ukurannya itu besar-besar, jadi dari kejauhan bisa kita pantau dengan jelas. Kalau untuk sekarang mungkin kalau ini dipakai negatif display pasti lebih bagus. Tapi karena ini di zamannya belum ngetren, jadi ya is okay lah kalau kita bandingkan dengan kompetitornya. Dan bicara suspensi, yang depan ini pas, nggak terlalu empuk juga nggak terlalu keras. Tadi saya coba riding itu rasanya pas. Dipakai handling juga tenang motornya, nggak mengayun. Yang belakang terkesan empuk ya. Tadi ketika saya test ride itu kok terasa keras, mungkin karena berat badan saya yang nggak terlalu berat ya, jadi ayunannya itu nggak terlalu terasa. Tapi kalau dipakai seperti ini empuk sih. Tapi jangan khawatir, di sini ada settingan tingkat kekerasan atau keempukan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi masih oke. Oke, setelah ini saya akan mengajak Mas Arif yang punya motor ini untuk membandingkan ya bagaimana ergonomi beliau ketika naik di Yamaha MT25 2016 ini. Dan juga saya akan duduk di belakang sebagai penumpang untuk merasakan bagaimana rasanya duduk di Yamaha MT25 2016 ini. Nah oke, sekarang saya akan mengajak Mas Arif untuk mencoba naik di depan ya, bagaimana ergonominya. Tingginya berapa Mas? 176. Dengan beratnya berapa dulu ya? 75. Jadi bagaimana ergonominya ketika naik di Yamaha MT25 2016 ini? Yuk Mas. Nah posisinya seperti ini ya. Pertama dari kakinya ini sangat napak dan bahkan menekuk. Kemudian kalau kakinya naik seperti ini. Nah ini posisinya juga sangat pas Mas ya. Untuk lututnya nggak keganggu sama air scoop di depan. Aman. Dan untuk joknya bagaimana? Lebih keras dari motor pada umumnya, cuma ini kalau di kelasnya lebih paling nyaman sih. Nah jadi sama seperti saya bilang, untuk di kelasnya ini sangat nyaman karena joknya itu cukup besar ya. Kemudian juga busanya cukup tebal dan teksturnya empuk. Jadi lebih nyaman lah, kalau dipakai jarak jauh pun pasti akan betah. Nah untuk posisi tangan seperti ini, bisa kalian lihat. Ini mungkin untuk Mas Arif nggak terlalu bungkuk ya, karena kan tangannya lebih panjang, karena tinggi badannya kan lebih tinggi dari saya. Otomatis jangkauannya lebih mudah dan membuat badannya itu lebih tegak. Ya seperti itu Mas ya. Dan ini juga stangnya cukup turun. Ini kalau misalnya dibandingkan dengan Yamaha Bison, kira-kira hampir sama nggak? Masih lebih nyaman Bison. Dan cuma overall dari handlebar, dari wide barnya ini, terus hand gripnya, posisi hand grip, nekuknya persis sama Bison. Nah, jadi seperti itu. Untuk suspensi, kalau untuk postur tinggi 176 cm, bagaimana? Yang depan? Nyaman.
Yang belakang ini setelan bawaan pabrik ya. bawaan pabrik. Menurut sampean itu empuk atau sedikit keras? Sedikit empuk, bahkan lebih empuk daripada kompetitornya. Kayaknya karakternya sama dengan R25 ya. Iya. Jadi seperti itu sih. Cuman enaknya bisa disetting sesuai dengan kebutuhan kita, mau lebih keras atau lebih empuk. Oke, sekarang saya akan coba duduk di belakang ya sebagai penumpang. Bagaimana ergonominya? Oke, jadi seperti ini ya posisi penumpang ketika duduk di Yamaha MT25 2016. Yang pertama yang saya rasakan, joknya itu sangat memadai, sangat lega. Sama sih dengan R25 dan juga MT25 yang baru. Meskipun joknya itu split seat, tapi secara proporsi itu besar. Dan di sini bedanya sama yang R25, di sini ada behel. Jadi lebih praktis sih untuk kita pegangan sebagai penumpang, dan juga untuk rider sendiri ketika memindahkan motor di tempat parkir ataupun ketika ya intinya kalau untuk berpegangan lah. Jadi lebih nyaman. Dan ini pada bagian bautnya itu ada semacam karet. Jadi kelihatannya sih ini nggak terlalu kokoh ya, tapi itu dibuat karet supaya rasanya lebih nyaman. Jadi getarannya nggak sampai ke behel. Dan bicara jok, joknya ini busanya nggak setebal yang depan ya, dan juga untuk tekstur busanya itu cukup empuk ya, masih empuk lah. Dan untuk bagian paling depan, nah di sini ini sedikit menggembung. Jadi kalau cara garisnya itu kesannya lurus ya, tidak menungging seperti di motor-motor yang punya jok split seat yang lain, tapi masih nyaman sebagai jok penumpang. Dan untuk jarak ke rider seperti ini juga pas, nggak terlalu dekat juga nggak terlalu jauh. Dan selisih tingginya pun juga masih terbilang oke lah. Biasanya kan kalau kita lebih tinggi dari rider itu kan ada rasa takut ya. Kalau ini sih masih oke lah. Dan di bagian belakang sini juga masih ada sisa, joknya juga masih ada sisa. Kemudian di belakangnya lagi ada bodi lampu belakang. Jadi sangat memadai sih. Untuk posisi kaki seperti ini juga pas posisinya, nggak terlalu turun juga nggak terlalu naik, dan nggak terlalu menekuk ya. Jadi segitiganya itu pas, dipakai jarak jauh ini pasti juga nyaman, sama seperti ridernya. Untuk suspensi belakang, nah ini juga empuk. Saya jadi ingat sama Yamaha Vixion sih empuknya, cuman nggak seempuk itu. Ini masih lebih keras. Tapi untuk di kelasnya ini tergolong empuk. Jadi untuk dipakai boncengan ini nyaman. Kelemahannya kalau dipakai handling mungkin sedikit mengayun ya. Jadi itu tergantung ridernya sih, mau setelan keras atau setelan empuk. Oke, mungkin itu aja ya video ergonomi saya mengenai Yamaha tahun 2016 generasi pertama. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah informasi bagi kalian untuk mempertimbangkan membeli Yamaha MT25 2016 ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojo_038 dan juga yang punya motor ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wih, bangun.